Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang manufaktur. Di kelas 11 ini pertemuan ketiga, selanjutnya kita akan membahas mengenai buku besar dan neraca saldo. Ya, kemarin kita udah bahas terkait dengan jurnal umum gitu. Dan juga apa saja dokumen transaksi gitu ya. Nah, sekarang kita bahas lagi terkait dengan buku besar. Baik, untuk KD di sini yang pertama yang mau kita bahas apa itu buku besar tentunya ya. Kemudian bagaimana sih kita memposting gitu ya dari bentuk jurnal umum ke buku besar karena memang ada cara-caranya. Kemudian nanti caranya seperti apa akan Ibu beritahu. Setelah itu kita akan merujuk ke neraca saldo. Sebenarnya neraca saldo ini ada di bab 2 ya. Cuman karena hanya sedikit pembahasannya jadi Ibu gabung di pertemuan 3. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membahas terkait dengan pengertian buku besar. Buku besar itu adalah kumpulan akun-akun yang disusun sedemikian rupa sehingga ketika diperlukan akan mudah ditemukan. Nah, karena di sini kita mengenal yang namanya banyak sekali perkiraan ataupun disebutnya dengan rekening, ada juga yang disebutnya dengan akun gitu ya. Nah, itu semua kan macam-macam ya nak ya, pasti macam-macam, ada banyak, ada harta, yang terkait dengan harta aja sudah banyak sekali. Kemudian ada utang, ada modal, pendapatan, beban. Nah, itu semua nanti akan dikumpulkan, kita klasifikasikan transaksinya satu-satu, kita masukin ke buku besarnya masing-masing. Jadi satu kumpulan buku besar itu terkait dengan akun harta kas misalkan. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa sebuku besar ini adalah kumpulan akun-akun yang disusun sedemikian rupa sehingga ketika kita perluin pada saat mau bikin laporan keuangan nantinya ya akan lebih mudah seperti itu. Karena sudah tersusun, sudah ada jelas saldonya itu berapa gitu. Nah, untuk penggolongan akun di dalam buku besar, ya, di dalam buku besar itu ada akun real yang mungkin saldonya akan berlanjut nanti ketika sampai dengan satu periode itu habis, gitu ya. Semua yang ada di neraca. Semua yang ada di neraca apa aja sih? Gitu. Karena berbeda nih ternyata dengan yang ada di laba rugi, ya. Laporan yang ada di neraca itu terdiri dari akun-akun harta, utang, dan juga modal. Yaitu tergolongnya ke akun real. Kemudian ada akun nominal, ya, merupakan akun yang saldonya akan berakhir dalam satu periode aja, ya, dalam bentuk laporan laba rugi. Apa saja yang terkait dengan akun nominal, yaitu pendapatan dan juga beban. Nah, ini yang harus kamu pahami dan juga harus diingat karena nanti kita ketika akan membuat laporan keuangan neraca ataupun laba rugi ini akan membuat kita mengarah kepada akun-akun tertentu gitu. Jadi nggak semua akun masuk ke dalam laporan yang sama. Kemudian tujuan dari sistem buku besar ini yang pertama untuk mencatat semua transaksi akuntansi secara akurat dan benar tentunya ya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena dengan adanya buku besar, kita transaksi-transaksi yang sudah dicatat di dalam jurnal umum tadi tentunya nanti akan kita posting ya ke dalam buku besar. Ya, jadi memang kita telaah lagi, kita cek lagi apakah transaksi tersebut sudah benar-benar sesuai atau tidak dengan akunnya. Jadi ketika ada transaksi, kita nulisnya benar nggak akunnya, debit kreditnya benar nggak, nanti akan ketahuan semua di buku besar. Ketika kita ada salah, kita akan nyadar ternyata kayaknya bukan masuk ke dalam buku besar kas deh, kayaknya bukan masuk ke dalam buku besar piutang deh.
Kemudian memposting transaksi ke akun yang tepat. Nah, itu tadi saya bilang terkait dengan bagaimana kita mencatat semua transaksi yang tadi kita catat di jurnal, kemudian kita pindahin ke buku besar. Ya, otomatis transaksi-transaksi itu kita akan terlihat apakah sudah benar tempatnya di akun yang tepat dan apakah debit kreditnya juga benar nantinya. Nah, kemudian pada saat kita mengentry jurnal penyesuaian, ini juga nanti dibutuhkan. Karena nanti kita akan tahu saldonya ada di debit atau di kredit dan berapa besar saldonya, seperti itu. Kemudian nanti akan juga berguna ketika kita membuat yang namanya laporan keuangan tentunya ya. Jadi sudah sebagai siklusnya setelah kita membuat yang namanya jurnal umum ya, untuk perusahaan jasa kita perlu jurnal umum, lanjut lagi dengan buku besar kita klasifikasikan supaya nanti pada saat kita membuat laporan keuangan, selanjutnya neraca laju, laporan keuangan, jurnal penyesuaian dan sebagainya juga nanti akan lebih cepat waktunya gitu. Nah, kemudian penggolongan di dalam buku besar itu ada dua ya. Ada yang buku besar umum nih. Buku besar umum ini kalau ada nanti perubahan diantaranya ada perubahan pada kas, piutang, persediaan utang usaha dan juga ada juga modal ya. Nah, ini macam-macam ya terkait dengan si akun harta utang modal tadi. Nah, tapi ada juga buku besar pembantu di sini ya yang cuma sifatnya sebagai tambahan aja itu terkait dengan piutang usaha dan utang usaha. Nah, di dalam buku besar pembantu ini nanti biasanya sih diperluinnya pada saat emang kita memiliki banyak sekali gitu ya utang maupun piutang dengan rekan kita, rekan bisnis kita, partner bisnis kita. Untuk membuat rincian dan sebagainya kita butuh yang namanya buku besar pembantu. Di dalamnya terkait dengan rincian, kalau misalkan buku besar pembantu piutang, ya udah berarti rinciannya siapa-siapa aja gitu ya yang punya piutang kepada perusahaan kita. Nah, mulai dari nama PT-nya, kemudian mungkin besarnya saldonya itu kan berbeda-beda ya. Besar saldonya berapa. Nah, itu semua ada di dalam buku besar pembantu. Utang piutang sama saja. Cuman yang membedakan adalah namanya aja, nama akunnya aja gitu. Tapi untuk seperti formatnya hampir sama gitu. Jadi memang si buku besar pembantu utang piutang ini diperlukan ketika memang kita membutuhkan rincian gitu ya terkait dengan akun atau rekening utang usaha dan juga piutang usaha. Untuk selanjutnya, fungsi daripada si buku besar ya kita bisa meringkas data-data yang transaksi tadi tentunya kan, karena kan yang namanya di jurnal umum itu semuanya masuk semua ya. Mau rekening apapun mulai dari harta, utang, modal, pendapatan, beban segala macam masuk ke dalam pencatatan jurnal umum. Nah, fungsi daripada si buku besar ini nanti kita ringkas datanya, gitu kan? Diringkas data transaksinya, kemudian nanti kita bisa mengklasifikasikan atau menggolongkan data-data keuangan tersebut sesuai dengan rekeningnya atau sesuai dengan akunnya. Kemudian setelah kita bisa menggolongkan transaksi tersebut ke dalam buku besar masing-masing, itu nantinya data dan sumber informasi itu akan diperlukan ketika kita membuat atau menyusun laporan keuangan. Nah, peralatan apa aja sih yang dibutuhkan untuk kita dalam pengelolaan buku besar? Yang pasti kalau kita secara manual ya, akuntansi yang manual gitu, menggunakan alat tulis dan juga alat hitung, kita butuh yang namanya pulpen ya. Kalau saya sarankan, ibu sarankan pulpennya yang dapat dihapus. Jadi ketika kalau misalkan memang harus kalian ada kesalahan dan pengen dihapus tidak menggunakan tip X gitu,
banyak sekali sudah dijual di toko buku. Jadi alat tulis kalian juga yang bisa menunjang buat bikin buku besar kreatif mungkin, sebagus mungkin, tidak banyak coretan gitu ya, karena kalau misalkan banyak sekali coretan otomatis nanti sulit untuk kita pertanggungjawabkannya nih nanti. Nah itu kalau kita manual ya, dan kita butuhin yang namanya alat hitung itu bisa seperti kalkulator ataupun yang lainnya kalau jika ada. Kemudian selain daripada itu, kalau misalkan kita membuat ini dengan cara komputerisasi, kita bisa menggunakan Excel gitu ya. Jadi kalau misalkan buat buku besar, buat jurnal umum, dan sampai dengan kita bikin laporan keuangan, kalau nggak mau menggunakan aplikasi seperti Accurate, Tomayop yang hanya langsung mengentry data gitu, kita bisa menggunakan dengan Excel. Nah, kemudian yang kedua, tentunya harus ada jurnal umumnya dong, atau jurnal khususnya gitu ya. Tapi kalau misalkan yang ada jurnal umum saja, otomatis kita perlu jurnal umum. Dan kalau kamu membuat rekapitulasi jurnalnya, itu juga bisa membantu kita dalam memasukkannya ke buku besar. Nah, yang ketiga, kita perluin adalah si buku besarnya tentunya. Ya, format buku besarnya. Kalau misalkan manual ya otomatis kamu harus menggaris-gariskan tuh, kita bikin tabel gitu ya formatnya. Tapi kalau misalkan memang menggunakan aplikasi Excel, itu sangat dengan mudah kita bikin bordernya, kita bikin tabelnya, tinggal kita masukin atau entry aja. Dan kalau ada kesalahan ketika kita menggunakan Excel juga enaknya kayak gitu ya, bisa langsung kita hapus tanpa ada coret-coretan. Kemudian yang keempat, kita butuhin apa? Yang namanya bukti-bukti transaksi. Karena kita pastinya sumbernya kan pertamanya dari si bukti transaksi yang dicatat nanti di dalam jurnal umum, gitu kan ya. Nah, tapi di sini bukti transaksi sifatnya supaya kita bisa melihat lagi gitu, ngecek ulang apakah transaksi kita ini udah benar belum masuknya, atau transaksi kita ini udah sesuai atau tidak di debit kreditnya gitu ya. Jadi bukti transaksi dipergunakan untuk itu kita supaya kita cek lagi. Jangan sampai terjadi kesalahan di dalam penyusunan buku besar. Karena ketika kamu salah di jurnal umum gitu ya, kemudian kamu nggak cek lagi di buku besar, otomatis sampai dengan kamu bikin jurnal penutup sekalipun itu akan salah semua. Jadi setiap tahapan siklus akuntansi otomatis kita harus cek lagi supaya kita pastikan benar-benar nggak ada yang salah gitu. Jadi semuanya bisa balance. Nah, kadang balance pun salah, ada juga yang seperti itu. Balance sih balance, cuman ada kesalahan pada saat pencatatan di jurnal umum. Jadi kita harus benar-benar cek ulang. Tuh. Baik, untuk bentuk-bentuk daripada si buku besar ini ternyata ada banyak loh ya. Ada bentuk T atau bentuk sederhana ini kita cuma tinggal lihat ya, seperti huruf T aja gitu. Nah, di sini kiri ini adalah sisi debitnya, kanan adalah sisi kreditnya. Otomatis nanti setiap kalian membuat yang namanya buku besar T, kalian akan membuat banyak sekali gambar T seperti ini, tabelnya seperti ini aja gitu. Ya, jadi setiap buku besar satu gini ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Ya, jadi kalau misalkan buku besar akun kas, ya kamu bikin seperti ini. Buku besar piutang bikin lagi seperti ini. Buku besar utang bikin lagi seperti ini gitu. Dan itu berlaku untuk yang lainnya juga. Ya, jadi masing-masing rekening atau masing-masing akun punya satu buku besar sendiri-sendiri. Nah, makanya itu yang kita bilang dengan pengklasifikasian atau penggolongan gitu ya. Jadi klasifikasi atau penggolongan daripada akun-akun. Itu fungsinya si buku besar.
Oke, kalau skontro dia bentuknya seperti ini ya. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi terdiri dari ada nama akunnya ditulis, nomor akunnya juga ditulis sebelah kanan, pojok kanan atas. Kemudian terdiri dari tanggal, keterangan, ref-nya, deb, ya, tanggal lagi, keterangan, ref lagi tapi kredit gitu ya. Jadi contohnya formatnya adalah seperti ini. Ya, lebih banyak kolom gitu ya. Nah, kemudian ada yang bentuknya lebih sederhana daripada si kontro tadi, yaitu bentuk saldo tunggal atau single balance ledger. Terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo. Nah, tapi di sini nggak enaknya ketika saldonya ini dijadiin satu ya, harus dikasih tanda berarti kan debit atau kredit. Nah, lebih enak biasanya kita menggunakan double balance ledger seperti ini atau bentuk saldo rangkap. Ya, jadi kalian bisa membuatnya tanggal, keterangan, ref, debit, kredit ini yang biasa sering dan saldonya juga debit kredit. Biar kalian juga enggak kebingungan gitu ya ketika kalian mau membuat debit atau di kredit nih gitu. Jadi dan juga nggak salah memasukkan ketika nanti di neraca saldo. Kalau kamu membuatnya seperti ini, kadang kebanyakan orang kalau nggak ditandain mereka akan lupa saldo normalnya di mana dan main masukin aja gitu di dalam neraca saldo. Sementara di neraca saldo kan ada debit, ada kredit gitu ya, supaya nanti kalian neraca saldonya juga bagus, nggak ada kesalahan dan selanjutnya juga nggak ada kesalahan. Lebih enak sih saldonya ini dipisah debit kreditnya. Ya, kebanyakan sih kita selalu bikinnya seperti ini. Kemudian yang tadi Ibu bilang ada buku besar pembantu ya, ada buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Ini jika diperlukan. Biasanya ketika UKK ya, uji kompetensi kalian untuk perusahaan dagang gitu ya, pasti nanti akan ada soalnya juga terkait dengan buku besar pembantu piutang dan utang gitu. Cuma nanti ini akan ya, Ibu bahas tetap tapi di perusahaan dagang gitu ya, bukan di perusahaan jasa nanti, tapi Ibu akan tetap coba jelasin di perusahaan dagang. Sekarang kita beralih lagi gimana cara-cara postingnya sih gitu ya. Cara-cara kita posting ke buku besar dari si jurnal umum. Oke, yang pertama kita catat dulu tanggal akun buku besarnya sesuai dengan yang ada di jurnal. Jadi hanya sekedar menyalin gitu ya, catat tanggalnya. Setelah itu kita catat angkanya, ada di debit kah, ada di kredit kah, sesuai yang ada di jurnal juga gitu. Jadi jangan dirubah-rubah ya. Kalau yang namanya posting benar-benar hanya sekedar untuk menyalin ulang aja apa yang terjadi di transaksi dan kita salin ulang kecuali jika kalian ada kesalahan pada saat di jurnal umum itu kamu rubah dulu angkanya di jurnal umum ya, baru kamu salin ke buku besar. Makanya pada saat membuat buku besar cek ulang. Nah, yang ketiga, kita catat nomor halaman jurnalnya ke kolom referensi akun yang bersangkutan. Kan bisa aja jurnal umumnya banyak banget nih gitu ya. Ada jurnal umum halaman pertama, kemudian ada jurnal umum yang halaman keberapa gitu ya. Nah, kemudian bisa kamu tulis itu kamu dapat jurnal umum dari halaman keberapa gitu. Kemudian, catat nomor kode akun yang bersangkutan ke kolom referensi jurnal. Nah, oke, kita lihat yuk sama-sama. Nah, ini untuk yang jurnal khusus, Ibu akan skip, lanjutkan. Karena nanti Ibu akan bahas jurnal khusus nanti di perusahaan dagang aja. Ya, jadi di sini hanya jurnal umum aja yang kita posting terlebih dahulu, oke? Nah,
untuk yang jurnal umum, contohnya ya, kita coba baca ya. Pada tanggal 1 Oktober 2010, Nyonya Yani yang belum terdaftar sebagai wajib pajak atau pengusaha yang kena pajak gitu ya, belum terdaftar nih dia, memutuskan untuk mendirikan suatu usaha salon. Nah, otomatis kalau salon itu kan adalah perusahaan jasa. Kita coba bikin yuk ke dari jurnal umum, terus ke buku besarnya kayak apa. Oke, sama coba neraca saldonya. Kita lihat nanti apakah ada. Oke, untuk yang tanggal pertama apa sih transaksinya? Nah, ini adalah soal ya. Jadi kalau kamu melihat ini buat tujuan kita nanti ketika kita mau masukkan ke dalam jurnal umum. Jadi kalau dikasih transaksi berarti itu soalnya. Ya. Kejadiannya atau transaksinya 1 Oktober ini Nyonya Yani menanamkan uangnya sebesar modal 40 juta gitu ke salon NV. Nah, modal ini 40 juta kira-kira akan mempengaruhi akun apa saja sih gitu. Kira-kira akunnya apa ya kalau kita menanamkan modal ya. Otomatis kalau kita pengen nanam modal ke suatu salon atau apapun itu ya, kasnya akan bertambah ya, kasnya pasti bertambah. Kas bertambah, dia ada di debit. Jadi masukkan 40 juta di debit. Kemudian akan mempengaruhi akun modal tentunya. Dan modal yang bertambah juga ada di kredit. Jangan salah ya, modal bertambah ada di kredit. Jadi yang waktu itu pernah Ibu bahas ya, harta, utang, modal, pendapatan, beban, drive ya. Kemudian tempatnya debit kreditnya itu jika bertambah, jika berkurang, itu harus kalian hafalkan, harus kalian pahami. Kenapa? Karena pada saat kita membuat jurnal umum sampai dengan nanti ketika kita udah selesai jurnal penutup sekalipun, kita akan selalu mengingat itu dan harus tahu tempatnya di mana gitu ya. Oh, berarti ketika kita menanamkan uang sebagai modal ya, itu akan mempengaruhi akun kas kita bertambah dan modal juga bertambah, tapi tempatnya berbeda ya. Yang satu di debit, yang satu di kredit. Kemudian tanggal 2 Oktober dibayar sewa kantor selama 1 tahun. Kita membayar sewa. Kalau kita membayar sewa untuk 1 tahun ke depan, 1 tahun ke depan loh ya, berarti apa yang timbul kira-kira? Sewa dibayar di muka. Kita membayar sewa, tapi kita bayar duluan untuk 1 tahun ke depan. Otomatis dibayar di muka. Gitu. Ya, sebesar berapa? 6 juta. Karena kita membayar, ya, karena kita membayar, otomatis kas kita pasti berkurang kan? Nah, kas berkurang nanti ada di kredit. Itu ya. Untuk tanggal 3 Oktober kita membeli nih, ya, beli apa? Tunai peralatan salon. Kita membeli secara tunai. Berarti kalau secara tunai, peralatan salon kita akan bertambah sesuai dengan jumlahnya 2.500.000. Kas kita akan berkurang karena kita langsung membeli secara tunai 2.500.000 juga. Kalau kita belinya secara kredit, yang timbul di sini bukan kas ya, tetapi apa? Utang. Kan seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya, oke. Tanggal 5 Oktober dibeli kredit nih, ya, perlengkapan salon. Nah, tadi yang Ibu bilang, kalau kita beli perlengkapan atau peralatan secara kredit, akan timbul apa? Timbul hutang, ya. Berapa? Sama dengan jumlah perlengkapan salonnya, 1.500.000.
Nah, jadi harus balance. Ada yang di debit, ada juga yang di kredit. Jadi jangan hanya taruh satu akun aja. Ketika kita melihat sebuah transaksi, kita harus berpikir mana yang ditaruh di debit nih, mana yang ditaruh di kredit. Jadi memang harus balance antara debit dengan kredit. Kemudian tanggal 10 Oktober kita beli perlengkapan kantor. Beli perlengkapan kantornya 1.200.000, sebesar 200.000 dibayar tunai dan sisanya dibayar kemudian. Berarti kita masih ada apa nih? Utang, ya, masih ada utang. Nah, makanya yang timbul perlengkapannya benar, ya, 1.200.000. Karena kita cuman baru bayar 200, berarti kas yang berkurang baru 200. Nah, karena kita punya utang, otomatis ya sisanya kan dibayar kemudian nih, berarti kan utang. Utangnya adalah 1 juta. Jadi antara debit sama kredit balance yaitu 1.200.000. Kemudian untuk tanggal 15, jumlah pendapatan sampai hari ini yang diterima secara tunai, ya, 4.750.000. 4.750.000. Oke. Kemudian sisanya 2.500.000 masih berupa tagihan. Nah, kalau misalkan masih berupa tagihan gitu ya, bukan milik, belum menjadi kas kita, otomatis ini adalah sebuah piutang. Ya, ini ada kesalahan nih dia nih ya di dalam pencatatan. Apa salahnya coba kira-kira? Ya, kasnya bertambah 4.750.000. Oke. Ya. Sisanya 2.500.000 masih berupa tagihan. Ya, piutangnya adanya di mana? Ini keterangannya kan dia di kredit nih. Tapi di sini dia masuknya adanya di debit. Nah, maka dari itu cara pencatatan yang benar adalah piutangnya ya harusnya maju sedikit ke sini ya, maju sedikit ke sini sesuai dengan kas. Nah, biar kalian tahu, oh ternyata kalau seperti ini salah ya. Nah, berarti piutangnya harus apa? Harus maju sedikit ke depan sejajar dengan kas. Nah, baru dia termasuk ke dalam debit atau piutang yang bertambah ya. Karena kita punya piutang. Kita dapat piutang belum dibayarkan 2.500.000. Nah, pendapatan totalnya kita tinggal tambahin aja di sini. Ya, semuanya berapa? Nah, kalau di total 7.250.000 dan pendapatan bertambah ada di kredit, itu benar. Ya, jadi yang salah hanya sekedar piutangnya maju sedikit ke kas ya supaya sejajar dengan kasnya. Seperti itu. Nah, di sini kita cek lagi apakah ada yang salah. Oke. Tanggal 20 Oktober dibayar utang atas pembelian perlengkapan salon. Ya, sebesar 250.000. Kalau kita membayar utang, gitu ya, utang kita akan berkurang. Ya, utang berkurang adanya di debit. Dan kas kita juga berkurang karena membayar utang. Nah, kasnya ada di kredit. Jadi di sini 250 itu utang ya. Yang dikredit 250.000 itu kas yang berkurang karena membayar utang. Kemudian tanggal 25 Oktober diterima pembayaran dari debitur yang telah memakai jasa sebesar 250.000. Nah, pembayaran ya karena telah memakai jasa. Nah, kas kita bertambah ya. Dia mau bayar piutang nih, berarti piutangnya berkurang.
berkurang. Ini benar ya, 250.000 masukkan. Tanggal 30 Oktober dibayar gaji karyawan 1 juta rupiah, berarti beban gaji ya bertambah 1 juta dan kas berkurang 1 juta. Kemudian si Nyonya Yani ini mengambil uang untuk keperluan pribadi. Kalau mengambil uang untuk keperluan pribadi, kita bisa bilang ini adalah prive atau prive, gitu ya. Nah, prive-nya ada 1.400.000 di debit ya. Kasnya berkurang jadi 1.400.000. Kemudian di tanggal 31 Oktober diterima tagihan untuk yang rekening listrik dan air sebesar 500.000. Berarti kita mencatatnya sebagai beban listrik air gitu ya. 500.000. Adanya tentunya di debit ya, karena beban bertambah di debit. Kemudian di sini karena di sini masih utang ya, karena belum dibayar. Nah, di sini kan baru kita terima tagihan tapi belum kata-katanya belum dibayar. Kalau sudah kata-katanya dibayar, otomatis di sini apa? Utang. Nah, karena di sini adalah diterima, baru kita terima nih tagihannya, belum kita bayar, masih utang. 500.000 juga. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi tanggal 31 Oktober, jumlah pendapatan yang diterima sampai dengan hari ini diterima tunai 4.500.000, sisanya 2.250.000 masih berupa tagihan. Nah, ini waktu tinggal 31 ya. Nah, kemudian tanggal 31 Oktober di sini ada lagi, selain daripada yang tadi, berarti ada 2 transaksi. Perlengkapan salon yang masih ada di gudang. Oh, ini terkait dengan persediaan nih, perlengkapan salon. Kemudian ada perlengkapan kantor. Oke, kita akan bahas satu-satu. Tanggal 31 yang di awal nih ya, terkait dengan pendapatan yang diterima sampai dengan hari ini yang diterima total tunainya ya, total tunainya itu adalah 4.500.000. Berarti itu masuk ke kas ya, karena tunai. Oke. Kemudian sisanya si 2.250.000 ini masih bentuk piutang karena masih ada di orang lain, belum dibayarkan ke kita, masih dalam bentuk tagihan ya. Dan kalau kita tambahkan semuanya ya, ini adalah total pendapatan kita ya. Pendapatan kita 6.750.000 setelah kita tambahkan. Untuk tanggal 31 Oktober yang perlengkapan salon yang masih ada di gudang. Kalau yang masih ada di gudang, kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat yang 400.000 ini dapatnya dari mana sih? Nah, perlengkapan yang kita beli untuk salon itu kan 1.500.000 ya. Yang tadi di awal ya, kita membeli perlengkapan salon 1.500.000. Nah, yang masih ada di gudang itu ada 1.100.000. Berapakah kira-kira yang kita gunakan? Nah, yang kita gunakan otomatis tinggal dikurangin aja. Ya, 1.500.000 dikurangi dengan 1.100.000, yaitu 400.000 yang telah menjadi beban perlengkapan. Jadi yang ditaruh di sini adalah yang kita gunakan, yang sudah kita catat sebagai beban, itu adalah yang setelah kita gunakan. Nah, untuk yang 31 Oktober B, perlengkapan kantor yang masih ada di gudang sebesar 450.000. Nah, yang masih ada di gudangnya ya, 450.000. Ketika kita membeli perlengkapan kantor, itu kan 1.200.000 ya. Yang masih ada di gudang 450. Jadi kita tinggal mengurangi aja dari 1.200.000
dikurangi 450.000. Jadi tinggal 750.000 rupiah. Kita taruh di sini di debit sebagai beban perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor di kredit. Nah, ini harus balance ya. Nanti semuanya antara yang ada di debit sama yang ada di kredit, kalau kita tambahkan dari awal tanggal 1 atau tanggal 2 ya sampai dengan tanggal 31 Oktober, itu semuanya harus balance antara debit dengan kredit. Setelah itu ada lanjutannya mengenai penyusutan. Oke, masih di tanggal yang sama 31 Oktober ini atau akhir bulan. Ada penyusutan peralatan kantor. Ada penyusutan sebesar Rp100.000. Oke, kita masukkannya sebagai apa? Beban penyusutan peralatan kantor Rp100.000 dan yang ada di kredit akumulasi penyusutan peralatan kantor Rp100.000. Setelah itu ada sewa kantor yang telah menjadi beban. Nah, sewa kantor yang telah menjadi beban Rp500.000. Kalau udah dibilang seperti ini, yang telah menjadi beban, otomatis kita tinggal masukin aja ya 500.000-nya ke sini. Sini beban sewa, terus sewa dibayar di muka. Nah, karena kita akan menghitungnya ini 500 tuh dari mana sih gitu ya. Oke. Pada saat kita membayar sewa, tadi kan 6 juta ya. Nah, kemudian yang dibayar menjadi beban itu yang sudah kita hitung sebagai beban yang udah terpakai itu 500.000 ya, karena kita tadi kalau tidak salah sewanya itu 6 juta untuk 1 tahun ke depan ya, untuk 1 tahun ke depan. Coba kita lihat. Iya, betul, untuk selama 1 tahun ke depan. Ya, 1 tahun ke depan ini 6 juta. Nah, oke. Karena di sini mungkin baru digunakan 500.000 atau yang menjadi beban 500.000, maka yang masuk ke dalam bulan Oktober ini hanya yang 500.000 saja yang telah menjadi beban. Gitu. Nah, selanjutnya 500.000 itu sisa 5.500.000 itu sisanya. Oke, untuk jurnal umum ini adalah pencatatan secara keseluruhan yang telah kita bahas tadi. Ya, semuanya akan menjadi seperti ini ketika kita mencatat jurnal umum gitu, ya. Setelah kita mencatat si jurnal umum, kemudian jangan lupa kita total di bawah. Ya, kita total di bawah apakah balance atau tidak. Ketika ini sudah balance, berarti pencatatan kamu itu benar. Ya, kalau belum balance, cari lagi apa yang menjadi kesalahan dalam pencatatan kalian gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita mau posting ke buku besar bentuknya skontro. Ini yang kalau bentuk buku besarnya skontro. Karena ada macam-macam buku besar dan yang disuruh adalah bentuk buku besar yang seperti ini gitu ya. Jadi kita harus bikin sesuai dengan soal yang kita lihat atau kita baca. Nah, kita sesuaikan di sini ya dengan formatnya tentunya, karena setiap buku besar itu pasti macam-macam bentuknya, formatnya juga beda ya. Ada yang debit kreditnya sebelahan, kalau ini kan enggak. Nah, semua yang ada di debit dia masuk ke dalam sini nih, sebelah kiri. Nah, sebelah kanan itu kredit. Nah, kita masukkan sesuai dengan akun-akunnya masing-masing ya. Akunnya berurut dari yang 111, 112, 113, jadi berurut gitu. Karena harus berurut, kamu harus lihat nomor-nomor akunnya. Kamu bisa browsing ya, kamu browsing aja di internet, banyak sekali kode akun gitu ya. Tinggal search aja kode akun
perusahaan jasa atau perusahaan dagang sesuai dengan soal yang kalian kerjain. Nah, setelah itu masukin, sesuaikan, dibuat formatnya, masukin sesuai dengan nomor akunnya masing-masing. Kalau K111. Jadi satu buku besar ini semua terkait hanya untuk kas. Jadi semua yang kita save atau kita sudah buat di dalam jurnal umum, kita pindahin. Di sini kan ada kas ya. Yang pertama, kas pertama 40 juta ada di debit. Kas kedua ada di sini ya, adanya di kredit 6 juta. Itu kita pindahin. Kas ketiga adanya di kredit 2.500.000. Nah, itu kita pindahin. Ya, kita masukkan. 1, setoran modal 40 juta. Itu ya. Kemudian 2, sewa dibayar di muka. Karena terkait dengan si sewa dibayar di muka. Keterangannya boleh apa aja. Ya. Mungkin keterkaitan dengan perlengkapan, keterkaitan dengan sewa, keterkaitan dengan piutang gitu. Nah, kemudian masukkan jumlah-jumlah yang ada di sini sesuai yang ada di debit kreditnya jurnal umum. Ya, jadi semua yang terkait dengan kas gitu ya. Ini kas tanggal 25, kas 30, kas 30 lagi. Semua yang terkait kas 31 itu masuk ke dalam buku besar. Setelah itu kita jumlahin ke bawah. Yang ada di debit semua dijumlahkan, yang ada di kredit semua dijumlahin ke bawah. Nah, kemudian kita lihat apakah besar totalnya debit kredit ini sesuai atau tidak, sama atau enggak. Gitu. Begitu juga piutang. Piutang ada tanggal berapa aja? Di sini ada tanggal 15, 25, 31. Kita coba lihat apakah ada piutang tanggal 15? Iya, betul. Ada piutang tanggal 15. Gitu ya. Ada piutang lagi tanggal 25. Ada piutang lagi tanggal 31. Nah, jadi kita mengentry satu-satu sesuai dengan buku besarnya, sesuai dengan akunnya, gitu ya. Jadi dikelompokkan sesuai transaksinya dengan akunnya. Sewa dibayar di muka bersumber dari yang tadi juga, sama adanya di tanggal berapa saja. Ada tanggal 2 dan ada di tanggal 31. Ya, ada sewa dibayar di muka dan ada juga sini sewa dibayar di muka tanggal 31. Nah, masukkan ke dalam buku besar sewa dibayar di muka. Seperti itu, seterusnya seperti itu ya. Jadi nanti akan ada berbagai jenis buku besar sesuai dengan akun masing-masing. Jika yang dibuka akunnya lebih banyak, kalian akan membuat buku besarnya juga jadi lebih banyak juga gitu. Karena kalian harus membuatnya satu-satu gitu. Ya, jadi seperti ini. Kalau kita kumpulkan jadinya banyak ya. Dari mulai yang tadi harta, ini udah ke beban ya. Nah, ini terakhir yang ini. Terakhir yang beban sewa. Nah, semuanya kalau sudah lengkap, mulai dari yang kas sampai dengan si beban sewa ini, kita selanjutnya akan beralih ke neraca saldo. Nah, apa aja sih ya yang harus kita lakukan nanti di neraca saldo ini? Nah, apa neraca saldo itu sih? Nah, neraca saldo ini suatu daftar yang terdiri dari debit sama kreditnya. Si saldo-saldo yang tadi gitu ya, yang ada sih di buku besar. Kita akan mencatatnya semua di neraca saldo. Saldo-saldo yang ada di buku besar itu nih, contohnya nih ya. Nih, beban perlengkapan salon. Ada saldonya 400.000. Beban perlengkapan kantor ada saldonya 750.000. Itu saldo-saldo. Nah, itu kita akan masukkan satu-satu ke neraca saldo. Gitu. Jadi yang di akhir-akhir aja. Oke. Kemudian fungsi daripada neraca saldo di sini untuk apa? Yang pertama, kita mau menguji keseimbangan matematis antara si stay debit
dengan sisi kredit gitu. Kira-kira apakah yang kita buat itu udah balance atau belum? Nanti ketahuan semua di neraca saldo gitu. Kemudian mempermudah kita juga untuk menyusun laporan keuangan. Nantinya setelah neraca saldo ini ya akan masuk lagi gitu ya, atau akan berujuk lagi ke jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Nah, ketika kamu membuat neraca saldo yang mungkin salah, ketika masuk ke neraca lajur juga pasti nanti akan salah semua gitu. Jadi jangan sampai neraca saldonya salah. Oke, langkah-langkah dalam kita menyusun neraca saldo. Yang pertama, kita menghitung dulu neraca saldo yang tadi di buku besar ya. Mau bentuk apapun kita hitung dulu ya. Kalau misalkan bentuknya kontrol seperti yang tadi kita buat. Yang pertama, jika dua sisi terisi semua ya, antara debit sama kredit nih, semuanya sama-sama keisi, maka saldonya merupakan selisih antara jumlah debit dan kredit. Untuk saldo debit, letakkan selisih saldonya di kolom kredit. Sedangkan untuk saldo yang kredit, letak selisihnya di kolom debit. Tapi kalau misalkan jika hanya ada satu sisi yang terisi, maka saldonya nanti ya jumlah itu aja sendiri gitu. Kemudian yang kedua, ketika menghitung saldo dari buku besar dengan bentuk staple, ya bentuk yang 3 kolom contohnya, saldo yang dari buku besar ada angka yang tampak terakhir. Nah, itu merupakan selisih antara jumlah debit dengan kreditnya. Kalau yang bentuknya 4 kolom, ada saldo yang merupakan angka yang tampak terakhir pada kolom saldo debit atau di kredit. Nah, jadi tergantung kamu mau pakai buku besarnya yang mana dulu nih, gitu ya. Nah, karena untuk neraca saldonya akan berbeda-beda. Oke, ini contoh daripada neraca saldo yang dibuat ketika kita membuat buku besar yang tadi. Masih salon NSV tadi gitu ya. Kita lihat di sini untuk kasnya itu neraca saldonya ada di debit ya 38.150 ya. Oke. Piutangnya 4.500.000. Kita coba lihat yang tadi kita buat di buku besarnya. Buku besarnya untuk yang kas ya. Di sini ada buku besar kas, kemudian ada buku besar piutang, gitu ya. Jika misalkan yang ini dengan yang tadi itu berbeda, berarti ada kesalahan pencatatan, gitu. Nanti tinggal kita hitung ulang apakah ada kesalahan di dalam kita menambah semuanya. Karena yang ada di sini hanya 38.150 gitu ya. Tapi untuk yang piutangnya sudah benar. Nah, jadi fungsinya neraca saldo itu seperti itu. Kita bisa lihat apakah apa yang sudah kita kerjain ini benar atau salah. Nah, tinggal kita hitung ulang jika terjadi kesalahan gitu. Kemudian jika mungkin ada kesalahan, bisa kita koreksi, kita benerin ya seperti ini, harusnya misalkan berapa kita benerin. Nah, nanti kita lihat satu-satu apakah udah benar atau belum. Kalau misalkan memang ada kesalahan, kita tinggal ganti. Ya, jadi kalian jangan terkecoh ketika itu udah balance, oh ternyata udah bener nih gitu ya. Bisa aja balance itu bukan berarti benar gitu ya. Ada aja banyak yang terjadi suka kesalahan walaupun udah balance. Nah, jadi kalau misalkan memang harus dikoreksi kembali, silahkan koreksi ulang. Ya, jadi pastikan benar-benar sampai dengan semua hasilnya ini benar semua. Gitu, karena nanti kita akan lanjut lagi ke jurnal penyesuaian.
Untuk yang pertemuan 4, nanti kita akan praktek ya terkait dengan tugas mandiri kalian ya. Jadi nanti pertemuan keempat insya Allah di hari Selasa kita akan praktek ya. Kita buat dari transaksi ini buat jurnal umumnya dan juga buku besarnya gitu. Oke, nanti kita akan bahas sama-sama di pertemuan selanjutnya ya. Jadi nanti untuk yang di pertemuan 4 kita praktek. Oke. Nah, untuk yang tugas minggu ini nanti Ibu akan berikan di Google Classroom-nya kalian tentunya. Ya, tidak banyak, itu hanya esai saja ya, cuma 5 soal. Nanti kalian cek aja Google Classroom-nya gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.